Kang Bahar, 3 AFSEK itu dipecat karena melanggar SOP. SOP-nya adalah mengamankan penerbangan dengan tugas pokoknya adalah menjaga memeriksa barang dan orang yang keluar masuk bandara, bukan mengantarkan, bukan mendampingi keluar area. Itu persoalannya. Jadi bukan karena gara-gara mencium tangan Anda, bukan gara-gara mencium tangan Habib. Ini yang di-framing oleh kelompoknya Bahar Smith kan begitu. Gara-gara mencium Bahar Smith, 3 AFSEK dipecat gitu. Jadi seolah framingnya ingin memposisikan seolah-olah pegawai bandara itu anti Habib gitu. Anti cium tangan, anti santri gitu. Begitu. Ini saya baca-baca framingnya begitu. Jadi jangan begitulah, dudukan persoalan pada tempatnya. Lihat coba bayangin tuh, kalau 3 AFSEK ini model cara bekerjanya begini, tidak sesuai SOP, mengantarkan sampai jauh keluar itu naik lift kan, tiba-tiba di tempat dia jaga yang mestinya dia di situ ada teroris masuk bawa bom, ninggalin bom nggak ketahuan, siapa coba yang rugi? Yang salah siapa? Ya AFSEK-nya dong. Maka layak kalau AFSEK-nya kemudian dipecat karena menyalahi SOP. Begitu ya, Bahar Smith. Jangan mentang-mentang lah sampean. Jangan sok-sokan. Jangan main ancam begitu. Anda belum lama keluar dari penjara. Mestinya introspeksi diri lah, jaga diri. Kasihan juga anak istrimu kan kalau suatu saat besok kamu nggak terkontrol, tiba-tiba kena kasus lagi, ditahan lagi, di penjara lagi, nanti bilang kriminalisasi ulama lagi gitu kan. Dikira negara ini memusuhi Habib, memusuhi Islam. Bukanlah. Indonesia surganya para habaib. Mestinya itu disambut, direspon dengan baik, dengan cara yang baik pula. Jangan suka main ancam, tebar ancaman dengan alasan yang tidak jelas dan framing yang tidak jelas. Ya kalau tidak ingin dipecat, tidak ingin dipenjara, yang benar dong. Kerja yang benar. Ya Sugeng Nur itu, karena cocoknya nggak kejaga, jadi tahan polisi. Menjelang polisi Sugeng Nur, framingnya zolim, jaksa zolim, negara zolim, anak istri saya jadi korban. Yuk, gara-gara cocokmu sendiri nggak pintar menjaga diri kok, nyalain orang lain. Ya, kalau tidak ingin dipenjara ya jangan melanggar hukum. Kalau tidak ingin dipecat ya kerja yang benar sesuai SOP. Gitu ya AFSEK. Ya kalau nggak terima nih, terakhir buat Bahar Smith, kalau nggak terima Anda 3 AFSEK itu dipecat gara-gara ngawal Anda, ya tolongin kasih pekerjaan. Ya, bandara punya aturan, polisi juga punya aturan, security punya aturan dimanapun bekerja, tidak boleh melanggar aturan pada hal-hal yang prinsip yang membahayakan. Kayak kemarin tuh di mana ya, di luar Jawa yang polisi jaga tahanan di Polsek itu. Karena kasihan melihat tahanan mau meluk anaknya di dalam jeruji sel, kemudian dibukakan. Itu saja salah kok, ngaku salah. Dia ngaku salah. Karena SOP-nya nggak boleh. Mengapa nggak boleh? Coba kalau kemudian tiba-tiba tahanannya lari keluar atau ngerebut pistolnya polisi, coba. Kan bisa jadi begitu. Untung aja tahannya baik gitu kemarin. Tapi kan itu hal itu bisa saja terjadi ketika tahanannya tahanan yang tidak benar, tahanan yang membahayakan. Jadi seandainya polisi itu tidak membukakan sel itu, tidak mengizinkan sang tahanan memeluk anaknya, itu yang dibenarkan begitu, bukan karena tidak sayang, tidak empati dengan sang tahanan dan sang anak, tapi karena SOP-nya begitu, demi keamanan tugas utama yang lain. Baik Karim, oke itu saja saya kira, mudah-mudahan menjadi pelajaran. Sekali lagi Bahar Smith, sebaiknya Anda menahan diri. Anda sudah 2 kali di penjara. Itu kalau sampai kena lagi itu lebih berat nanti hukumannya, Anda jadi tidak bisa berdakwah dengan baik, terbatas. Kan begitu, yang rugi Anda sendiri, jamaah Anda sendiri. Kasihlah contoh pengertian yang benar secara hukum.
pada jamaahmu, jangan ngomong provokasi nggak jelas, selundrungnya kronologinya, itu kan provokasi namanya. Ini mungkin penting ini untuk asosiasi para habaib membuat semacam seminar tentang hukum gitu ya. Apa namanya, sadar hukum lah, penataran kadar hukum kalau zaman dahulu gitu, sadar hukum tentang agar para habib juga paham tentang hukum, tentang lika-liku hukum gitu. Ya ini kan tidak hanya habaib, semuanya lah itu perlu tahu tentang seluk-beluk ilmu hukum, mana yang melanggar hukum, mana yang tidak, sehingga kemudian ketika sudah tahu pada kemudian berhati-hati ketika ngomong, ketika melakukan aksi unjuk rasa dan sebagainya, mana yang melanggar, mana yang tidak, begitu. Jadi nanti kalau kena jeratan hukum, tidak sedikit-sedikit kriminalisasi ulama. Melawan Islam, memusuhi Islam, lu gimana sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.